Pernah nggak sih kamu merasa tiba-tiba hutang dipinjol kok makin menumpuk, padahal cuma pinjam kecil? Nah, hati-hati karena ada 3 trik licik yang sering dipakai pinjol buat menjerat nasabah tanpa disadari. Dan percaya nggak percaya, sebagian besar orang yang nonton video ini mungkin itu sudah jadi korban. Simak terus video ini sampai akhir, karena trik terakhir ini bikin saya merinding pas tahu faktanya. Sekarang pinjol udah nggak main cara lama lagi. Mereka pakai sistem digital, AI algoritma, dan trik psikologi buat menjerat nasabah. Jadi meskipun kelihatannya legal dan rapi, tapi kalau kita lengah, kita bisa kebawa arus hutang tanpa sadar. Oke, jadi di sini saya akan bongkar satu-satu supaya kamu tahu di mana letak jebakannya. Tapi sebelum pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Apa sih 3 trik jebakan ini sehingga hampir semua nasabah pinjam online kena 3 trik jebakan ini, sehingga mereka terjerat di pinjam online. Nah, kita langsung saja ke trik yang pertama. Inilah trik klasik yang paling ampuh buat nasabah ketergantungan. Karena pinjol tahu kalau nasabah kesulitan bayar, solusinya pasti cari pinjaman baru buat nutup pinjaman yang lama. Dan ini bukan 1-2 orang, bahkan ribuan orang sudah melakukan hal ini. Hasilnya apa? Hasilnya mereka terjerat jauh lebih dalam ke dunia perpinjolan. Lebih tepatnya, hutang mereka menumpuk tanpa mereka sadari. Bukan hutangnya berkurang, tapi tambah besar. Dan ya, mereka kena jebakan trik pinjol legal. Jadi buat kamu yang sekarang mungkin ada niatan untuk gaya lubang atau lubang pinjol ya, mending stop saja deh. Kenapa? Karena kalau kita sudah melakukan gatulob ya, maka seterusnya akan seperti itu. Karena kita kesananya yaitu untuk menutupi pinjaman berikutnya, yang ada seperti tangga, makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Ujung-ujungnya hutang kamu tambah besar, dan ujung-ujungnya sudah dipastikan pasti kamu terjebak. Mau bayar hutang sudah tambah besar, mau galbay tapi takut. Nah, kalau udah besar seperti itu, kita tidak bisa apa-apa. Jadi sebelum hal itu terjadi, daripada kamu melakukan gatulob, mending kamu stop deh galbay. Kamu pikir stop galbay pada detik itu, atau kamu melakukan gatulob, ujung-ujungnya hutang kamu tak besar. Jadi mending kamu stop. Kamu gak usah takut galbay. Daripada hutang kamu tak besar, mending kamu stop galbay saja. Dan kamu juga harus tahu, hampir semua nasabah yang galbay atau bayar di pinjol legal yang terjerat di pinjol legal ya, lebih tepatnya hutang mereka sampai puluhan juta, belasan juta. Karena apa? Karena mereka melakukan gatulob, yaitu gaya lubang tutup lubang pinjol. Mungkin kamu tidak merasa. Buat kamu yang sudah pernah melakukan gatulob ya, saat melakukan pinjaman di aplikasi berikutnya itu mudah di ACC. Nah, kamu tidak merasa, padahal itu emang sengaja karena mereka tahu kamu sedang kesulitan membayar dan sedang melakukan gatulob, sehingga proses kamu dipermudah. Nah, apa kamu yang sudah melakukan gatulob, kamu merasa hal seperti itu? Silahkan komen pendapatnya di kolom komentar video ini, supaya nasabah yang lain tahu kalau itu adalah trik jebakan DC pinjol legal atau trik jebakan pinjaman online. Tapi perlu dicatat, itu baru trik pertama. Trik kedua jauh lebih licik, karena bukan kamu yang cari mereka, tapi mereka yang cari kamu. Kamu pernah nggak dapat notifikasi seperti ini? Selamat, limit kamu sekarang naik 5 juta. Ambil sekarang tanpa syarat. Nah, mungkin kamu itu berpikir bonus, mungkin kamu berpikir itu adalah hadiah sebagai nasabah yang baik karena kita sudah membayar pinjaman kita di pinjol legal. Tapi tanpa kamu sadari, itulah trik licik yang sebenarnya.
Karena itu bukan bonus, tapi strategi supaya kamu bisa ngutang lebih banyak lagi. Yang awalnya 1 juta ditaikin jadi 5 juta. Nah, hampir semua nasabah pinjam online atau hampir semua nasabah yang galbay di pinjol legal ya, mereka sering kena dengan hal ini. Emang kalau pas limit kecil ya, mereka itu masih bisa membayar. Tapi pas limit sudah naik, nah itu masih bisa membayar. Dinaikkan lagi. Disitulah biasanya nasabah tidak sanggup membayar. Kenapa? Karena kalau limit naik, ya jelas jumlah pemasukan atau jumlah pembayar juga jauh lebih besar. Sehingga banyak nasabah yang gagal bayar. Dan ujung-ujungnya kembali ke trik yang pertama, yaitu gali lubang tutup lubang pinjol. Mereka melakukan pinjaman lagi untuk menutupi pinjaman di situ. Nah, jadi trik ini emang saling terhubung ya. Trik 1 dan trik 2 itu saling terhubung. Jadi yang kedua ini, kamu ditaikan limitnya supaya kamu tidak sanggup membayar. Dan alhasil kamu melakukan gali lubang tutup lubang, meminjam di pinjol berikutnya. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jelas, kamu terjebak di pinjaman online tanpa kamu sadari. Dengan iming-iming limit yang tambah besar. Karena kamu menganggap kamu ini nasabah baik, padahal kamu itu adalah permainan DC pinjol legal atau pihak pinjaman online. Jadi mulai sekarang kalau kamu dapat notifikasi seperti itu, kamu abaikan aja. Kalau bisa kamu bayar dan kamu stop, jangan pernah melakukan pinjaman online lagi. Karena kalau kamu masih saja melakukan seperti itu, saya berjamin deh ujung-ujungnya pasti kamu galbay dan ujung-ujungnya pasti kamu terjerat. Tapi tunggu dulu, itu baru trik yang kedua loh. Trik yang ketiga ini, tanpa kamu klik notif pun, kamu bisa jadi sasaran. Ini dia yang paling ngeri. Sekarang pinjol sudah pakai AI dan big data untuk membaca kebiasaan kita. Dari pola transaksi, lokasi, sampai jam berapa kamu paling sering buka aplikasi, semua dicatat. Dan kalau mereka melihat kamu banyak kebutuhan ya, seperti kamu butuh uang buat belanja, atau misalnya di aplikasi seperti Lazada, di Shopee ya, itu ada apa sih, ada trolian ya yang belum kamu check out. Nah, mereka itu bisa saja loh memberikan limit atau ngasih pinjaman. Tentu saja seperti ada SMS masuk ke HP kamu. Nah, itu bukan karena mereka tidak tahu kamu sedang butuh uang, tapi mereka sudah tahu. Nah, dari mana mereka tahu hal tersebut? Yaitu dari aplikasi yang terinstall. Sehingga mereka menghubungi ke pinjol-pinjol saudaranya, lebih tepatnya ke pinjol-pinjol yang terhubung dengan mereka. Kalau si nasabah ini sedang membutuhkan uang, coba SMS atau gimana atau WA ya. Kalau kamu mengajukan pendaftaran di sini atau mengajukan pinjaman di sini akan cair dengan cepat. Nah, kalau kita butuh ya, pasti kita mengajukan pinjaman di pinjol yang nge-WA kita tadi atau yang nge-SMS kita tadi. Itu sudah pasti dan tanpa kita sadari, padahal kita sudah dijebak oleh pihak pinjol. Lebih tepatnya oleh aplikasi yang tadi kamu punya pinjaman itu. Jadi solusinya, kamu hapus aplikasinya, itu sangat penting. Tapi kalau kamu niat membayar, nggak usah dihapus ya. Kamu hapus aja izin aksesnya. Jangan satupun izin akses diizinkan ke aplikasi tersebut. Nah, trik ini emang terlihat sepele, tapi percaya loh, hampir semua nasabah yang galbay di pinjol legal, yang terjerat di pinjaman online, yang tidak bisa keluar dari dunia pinjol, mereka awal-awalnya kena 3 trik licik ini. Jadi buat kamu yang simak video ini atau buat kamu yang sudah ngalamin ya, gimana? Apa kamu mengalami dari 3 trik ini? Jika kamu ngalamin dari 3 trik ini atau kamu kena 3 trik ini ya, silahkan komen pengalaman kamu di kolom komentar video ini supaya nasabah yang lain tahu kalau 3 trik ini emang berbahaya. Jadi itulah 3 trik licik yang sering digunakan pihak pinjol untuk menjerat nasabah pinjam online. Jadi buat kamu yang tahu misalnya teman kamu atau saudara kamu sekarang sedang melakukan pinjaman online ya, atau sedang punya pinjol, kamu bagikan deh atau kamu share video ini ke grup-grup yang lain supaya mereka tahu kalau ada 3 trik licik pihak pinjol untuk menjerat nasabah, untuk menjatuhkan nasabah ke lubang yang lebih dalam lagi.
Nah, buat kamu yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video terbaru tentang dunia perpenjualan. Karena semakin kamu tahu tentang dunia perpenjualan, maka semakin sedikit rasa takut kamu saat gagal bayar di pinjol legal. Dan buat kamu juga yang ingin request untuk video selanjutnya, video apa, bahas apa, kamu bisa tulis requestannya di kolom komentar video ini. Kamu bisa langsung komentar saja. Oke, saya Kang Galbay, sampai jumpa di video berikutnya.